Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya malam ini teman-teman? Baik. Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, di sini kita kan bertemu nih malam-malam. Mohon maaf kalau Ibu mengganggu waktunya ya, karena harus memilih waktu malam begitu, mengganggu waktu istirahat. Gak apa-apa ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kalau kita itu berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Mungkin Mas Azmi dipimpin doa, Mas. Siap. Untuk mengawali acara Zoom kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kebudayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Azmi atas doa yang sudah dipimpin. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak di sini kita itu mau ngapain? Tidak. Mau sharing. Oh ya, jadi kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan kelompok. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu. Belum tahu ya? Ya, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi bimbingan kelompok adalah kegiatan konseling yang dilakukan secara berkelompok, itu bisa terdiri dari 4 sampai 8 orang. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu bertujuan untuk membahas isu-isu yang sedang marak begitu ya di sekitar kita untuk kebaikan kita bersama. Nah, selanjutnya sudah paham teman-teman di sini apa itu bimbingan kelompok? Paham. Selanjutnya Ibu mau tanya nih, kalian di sini atas keinginan sendiri atau karena terpaksa? Keinginan sendiri. Ingin. Oh, iya. Berarti atas keinginan sendiri ya. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini juga ada asas-asasnya teman-teman. Asas-asas bimbingan kelompok sendiri yaitu yang pertama kerahasiaan. Jadi Ibu harap teman-teman di sini bisa menjaga apa yang kita bahas di dalam kelompok ini agar orang-orang itu tidak tahu apa saja yang kita bahas di dalam kelompok ini. Lalu ada asas kesukarelaan. Tadi kan Ibu sudah tanya, kalian di sini secara sukarela seperti itu ya, tidak dipaksa. Lalu juga ada asas kenormatifan. Kita itu harus bisa menghargai pendapat satu sama lain seperti itu ya. Nah, teman-teman di sini kita mau membahas topik apa ya? Kalau Ibu boleh tahu. Kalian pengen bahas topik tentang apa? Cyberbullying. Oh ya, berarti kita sepakat untuk membahas tentang cyberbullying ya. Nah, teman-teman sendiri di sini ada yang tahu nggak apa itu cyberbullying? Perundungan dunia maya. Bullying. Perundungan dunia maya. Nah, perundungan dunia maya itu maksudnya seperti apa, Mas? Boleh dijelaskan, Mas? Bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Oh ya. Perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik. Oh ya, betul sekali, Mas. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau berpendapat apa itu cyberbullying? Ayo Mbak Chelsea mungkin, atau Mbak Susan, ini juga ada Mbak Mita, ada Mbak Zahwa juga, ada Mas Azmi. Silahkan yang ingin berpendapat apa saja, apa sih cyberbullying menurut saya gitu. Nggak apa-apa, salah, yang penting kita berpendapat dulu. Kalau perilaku yang ditujukan menakuti atau membuat marah yang menjadi sasaran atau korbannya. Oh ya, itu juga bagus sekali jawabannya ya. Tadi Mbak Susan ya? Ya. Oh ya, ada yang mau berpendapat lagi mungkin? Tindakan bullying lewat medsos, Kak. Oh ya,
Betul sekali, itu tadi Mbak Chelsea ya. Ya. Ya, betul sekali. Jadi cyberbullying dipandang secara ilmu psikologi adalah aksi bully atau kayak menjelek-jelekan seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk membuat mental seseorang itu menjadi jatuh, atau bisa juga itu tuh menurut orang-orang yang melakukan cyberbullying tersebut itu tuh cuma kesenangan seperti itu, tetapi itu juga merupakan kejahatan yang dilakukan secara entah itu sengaja atau juga dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, ataupun hinaan. Nah, kalian tahu nggak biasanya itu kejahatan cyberbullying ini bermulanya karena apa? Biasa apa ya? Dendam pribadi mungkin. Ya. Oh iya, dendam pribadi ya Mbak Chelsea ya. Bisa. Bisa Ini tadi karena fisik juga bisa. Oh iya, karena fisik. Karena fisik juga bisa gitu ya, Mas. Ya. Berarti ini tadi bisa karena sengaja ataupun tidak sengaja seperti itu ya. Nah, teman-teman sendiri di sini tahu nggak sih apa itu ciri-ciri dari cyberbullying? Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui chatting. Oh ya, betul sekali Mas bilang. Siapa tadi yang mau menjawab? Mengucilkan, mengucilkan atau mengecualikan dari aktivitas atau grup pertemanan. Oh ya, bisa bagus sekali Mas. Tadi Mbak Susan ingin berpendapat apa Mbak? Tadi Mbak, silahkan Mbak Susan. Menghina atau menjelek-jelekkan. Oh iya, menghina atau menjelek-jelekkan ya. Mbak Zahwa mungkin mau memberikan pemikirannya tentang apa sih itu ciri-ciri dari cyberbullying, Mbak Zahwa? Menyebarkan kebohongan tentang Oh ya, betul sekali. Ya, jadi ciri-ciri dari cyberbullying sendiri menurut hukum positif. Jadi ini ada hukumnya juga ya, termasuk dalam kategori kejahatan. Ciri-cirinya itu tidak ada kekerasan secara fisik, karena kan tadi ya cyberbullying itu ada di media sosial seperti itu. Mohon maaf, suara Ibu kedengeran nggak ya? Lancar. Dengeran ya? Ya. Ya, tadi kan tidak ada kekerasan fisik karena ini kan ada di media sosial seperti itu, tidak secara langsung. Lalu juga ada antara perilaku dan korban itu sangat sedikit melibatkan kontak fisik gitu, minimize of physical contact. Terus yang ketiga yaitu ada memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Jadi itu bisa lewat HP, bisa lewat laptop, bisa lewat komputer, atau lewat mungkin kayak di pamflet-pamflet yang kalau misalnya billboard begitu ya. Lalu juga ada pemanfaatan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Jadi maksudnya itu kan bisa lewat sosmed seperti itu. Kalau sekarang itu kan ada TikTok, Instagram, Facebook, terus juga ada WhatsApp, Line, seperti itu. Nah, itu tuh juga bisa digunakan untuk cyberbullying, kejahatan-kejahatan pembulian secara online seperti itu. Nah, teman-teman di sini biasanya itu tahu cyberbullying itu dari mana? Tahu dari Google. Dari Google, maksudnya kalian tuh biasa menemui cyberbullying itu di mana? Oh, banyak, teman-teman, banyak. Jadi kayak hal biasa. Itu biasanya di mana, Mas? Via apa, Mas? Ya, WhatsApp, mungkin IG bisa. Nah, tadi Mas Asmi sepertinya mau menjawab ya. Kalau Mas Asmi biasanya menemui cyberbullying via apa, Mas? Yang paling sering sih dari via Instagram, TikTok, sama Twitter paling sering itu biasanya.
Oh ya, berarti Instagram, Twitter, sama TikTok ya. Kalau Mbak ini ada Mbak Mita ini, kalau Mbak Mita sendiri biasa menemui cyberbullying di mana Mbak Mita? Di TikTok sama di Instagram. Di TikTok sama Instagram ya. Kalau Mbak Chelsea biasanya di mana Mbak? Instagram. Oh ya, Instagram. Kalau Mbak Susan biasanya di mana Mbak? Instagram. Oh ya, di Instagram. Kalau Mbak Zahwa sendiri biasa melihat cyberbullying di mana Mbak? Biasanya sih Oh ya, suaranya Mbak Zahwa agak kurang jelas ya, mungkin koneksinya ya. iya, Bu. Ya, ya nggak apa-apa Mbak. Oh ya, jadi kalau teman-teman tadi kan ada yang menyebutkan ada di TikTok, ada di Twitter, ada di Instagram, lalu juga ada di WhatsApp begitu ya. Nah, kan kita sering banget nih melihat cyberbullying di sosial media yang kita pakai. Nah, kalau teman-teman sendiri di sini bagaimana sih cara agar kita itu tidak ikut melakukan cyberbullying? Hindari kalimat-kalimat yang bisa menyakiti hati mungkin. Oh, berarti menghindari kalimat-kalimat yang bisa menyakiti hati begitu ya Mas Gilang. Kalau Ya, Mas bisa Azmi seperti sendiri? itu sih. Oh ya. Kalau Mas Azmi? Berpikir 2 kali sebelum memberi komentar. Oh ya, bagus sekali Mas Azmi. Jadi kita tidak boleh gegabah dalam memberikan komentar kepada orang lain begitu ya Mas ya? Ya. Ya, kalau dari teman-teman yang lain mungkin Mbak Chelsea, Mbak Susan, atau Mbak Mita, atau juga Mbak Zahwa. Silahkan satu-satu Mbak. Lebih baik sekalian nggak komentarin lah, mungkin kali ya. Jadinya kan. Oh, berarti, oh ya, berarti lebih baik tidak berkomentar begitu ya Mbak ya. Kalau Mbak Susan mungkin? Ya, apa ya? Ya benar, kalau mending nggak usah komen, kalau nggak sesuai sama pendapatnya mending nggak usah komentar yang jelek-jelek, mending dipendam sendiri aja daripada jadi dendam apa gimana. Oh ya, begitu ya Mbak ya. Nah, jadi kan kita tadi dari pendapat dari teman-teman, berarti kita itu harus berpikir 2 kali sebelum mengomentari, terus juga lebih baik tidak berkomentar. Ada yang berpendapat seperti itu juga ya. Terus ada yang lebih baik diam daripada nanti malah memendam dendam seperti itu ya. Nah, oh ya teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa sih dampak dari cyberbullying itu? Secara mental, merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Oh ya, kalau teman-teman yang lain, apa sih dampak cyberbullying itu? Silahkan. Bakalan berkurang sih, Bu. Oh, kepercayaan dirinya jadi berkurang begitu ya Mbak ya. Tadi yang menjawab siapa ya? Jadi Mbak Zahwa bukan? Oh, ya. Lalu ada yang mau berpendapat lain? Stres, depresi. Stres sama depresi ya. Lalu ada yang mungkin mau berpendapat lagi? Apa sih dampak dari cyberbullying yang dirasakan? Gitu. Selalu waspada dan curiga terhadap orang lain. Oh ya, selalu waspada dan curiga terhadap orang lain. Kalau Mas Azmi mungkin mau berpendapat apa itu dampak dari cyberbullying? Oh ya, kurang lebihnya seperti yang dinyatakan teman-teman, tapi kalau emang cyberbullying yang sudah terlalu parah itu bisa jadi bunuh diri itu. Oh, jadi bunuh diri saking depresinya gitu ya, Mas ya? Ya. Oh ya, jadi Ibu simpulkan dulu ya. Dampak dari cyberbullying yang sudah
berikan sama teman-teman nih, tadi bisa jadi stres, depresi, terus jadi berpikir negatif begitu ya kepada orang lain, lalu juga menarik diri dari lingkungan. Nah, terus sampai ada yang bunuh diri seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dampak dari cyberbullying sendiri, yang pertama yaitu bisa menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, kondisi ini korban itu cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu perasaan dikucilkan sama lingkungannya. Walaupun cyberbullying, mohon maaf suara saya kedengeran nggak ya? Dengar jelas. Kedengeran. Oh ya, ya yang kedua yaitu perasaan dikucilkan oleh lingkungan. Walaupun cyberbullying ini kan tadi dilakukan di internet atau di media-media sosial, tetapi orang yang berada di lingkungan nyata di sekelilingnya itu juga bisa melihat dampaknya seperti itu. Lalu juga ada kesehatan fisik dan mental terganggu karena tadi kan depresi. Nah, depresi itu bisa menyebabkan fisik juga terganggu, kayak jadinya sakit lambung, kan mesti kita kayak kalau udah depresi malas makan, mau makan juga nggak enak rasanya, terus nanti jadi sakit lambung. Kalau udah sakit lambung kan nanti bisa komplikasi ke penyakit-penyakit yang lain. Lalu tadi juga ada yang bunuh diri begitu ya, depresi juga menyebabkan bunuh diri. Nah, ya teman-teman, teman-teman di sini ada yang tahu nggak contoh dari kasus-kasus cyberbullying yang ada di Indonesia atau mungkin juga yang ada di luar negeri yang kalian temuin? Silahkan yang ingin berpendapat. Halo teman-teman. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran, Kak. Dengar. Ya. Ya, teman-teman di sini ada yang bisa mencontohkan kasus cyberbullying entah itu di Indonesia atau juga mungkin di luar negeri gitu. Silakan yang ingin memberikan contoh. Menulis hal-hal menyakitkan melalui pesan instan, Oh ya, betul pesan sekali. teks, atau game online. Oh ya, betul sekali Mas Gilang. Terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin memberikan contoh? Mungkin ini Mbak Mita mau memberikan contoh cyberbullying yang pernah ditemuin. Atau Mbak Chelsea mungkin? Apa ya? Gimana Mbak tadi Mbak? Mungkin komen yang jelek-jelek di postingannya gitu, Kak. Oh ya, betul. Kalau Mbak Susan mungkin mau memberikan contoh pendapatnya? Memposting aib atau foto seseorang ke media sosial. Oh ya, betul sekali. Nah, kita kan sudah sering menemui contoh-contoh dari kasus cyberbullying ya. Yang sering kita temuin cyberbullying di Indonesia itu biasanya karena fisik seperti itu. Atau juga karena biasanya tuh yang sering ibu temuin ya, di TikTok, lagi main TikTok, terus dia mungkin melakukan kesalahan, terus jadinya dibully seperti itu. Nah, oh ya teman-teman, ini waktunya kan sudah mau habis, jadi Ibu simpulkan dulu ya kegiatan pada hari ini. Jadi tadi kan kita membahas tentang cyberbullying. Teman-teman di sini ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita bahas pada hari ini? Mas Gilang mungkin? Halo, suara saya kedengeran nggak? Gimana ya? Secara singkat aja, Mas. Ya apa?
kesimpulannya kita jadi lebih paham tentang cyberbullying, dampak-dampak dari cyberbullying. Itu. Oh ya, terima kasih Mas Gilang. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Pesan mungkin. Bisa mengerti contoh-contoh serta dampak-dampak dari cyberbullying. Oh ya, betul sekali. Jadi kegiatan pada hari ini sangat bermanfaat ya untuk kita jadi tahu tentang cyberbullying, dampak-dampaknya, dan contoh-contohnya. Nah, saya mau minta kesan dan pesan dari teman-teman untuk saya selama kegiatan pada hari ini. Silahkan yang mau memberikan pesan dan kesannya. Silakan mungkin Mas Azmi atau Mbak Zahwa atau Mbak Mita, Mbak Susan, Mbak Chelsea atau Mas Gilang, silahkan bisa sebelum waktu kita Zoom habis ini. Terus ramah. Dan menyenangkan. Gimana Mbak? Ramah dan menyenangkan. Nggak Oh galak. ya. Ya guru BK nggak boleh galak ya Mbak ya. Kebanyakan galak. Oh ya nanti kalau guru BK-nya saya nggak galak Mbak. Mungkin teman-teman yang lain mau memberikan pesan dan kesannya. Oh ya, sepertinya waktu kita mau habis nih. Nah, siapa yang mau memimpin doa penutup pada kegiatan hari ini? Karena kan tadi kita dimulai dengan doa. Nah, lebih baik alangkah baiknya kan diakhiri dengan doa. Mungkin Mbak-mbak ada yang mau memimpin doa. Tadi kan sudah Mas Azmi ya. Silahkan Mbak Susan atau Mbak Chelsea atau Mbak Mita atau Mbak Zahwa. Ini Mbak Chelsea udah Mbak Chelsea nih. Silahkan Mbak. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, Zoom pada kali ini, marilah kita berdoa kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Chelsea atas doanya. Nah, teman-teman saya juga mau mengucapkan terima kasih sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok yang cukup mendadak ya buat dua teman kita yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga sudah mau aktif untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat PTS teman-teman. Jangan lupa Iya, Bu. belajar. Jaga kesehatan, minum vitamin, pakai masker. Baik, Bu. Ya, sudah boleh meninggalkan Zoom ya. Yang mau meninggalkan. Makasih, dadah. Ya. Terima kasih, Bu. Terima